Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat sejarah, kembali lagi bersama saya Aditya Nathan. Kembali lagi bersama channel Sejawarah Tim. Di malam hari ini saya akan membahas hal yang akhir-akhir ini menjadi viral di media sosial ataupun di kalangan masyarakat ya, yaitu tentang lampor. Untuk lebih lanjutnya nanti saya sudah bersama narasumber yaitu Om Buko. Selamat malam Om. Selamat malam. Jadi nanti biar dijelaskan sedikit tentang lampor itu oleh Om Buko. Tapi tentunya sebelum kita masuk dalam video kita malam hari ini, saya ingatkan untuk support terus channel kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya malam hari ini. Oke sahabat sejarah, saya langsung tanya saja ya sama Om Buko. Om, ini kan beberapa waktu ini kan di media sosial itu kan sempat bikin heboh atau viral ya. Iya. Dari salah satu uploadan netizen bahwasanya ada video lampor. Jadi sahabat sejarah, saya kasih penjelasan bahwa orang Jawa percaya ya, atau mitos orang Jawa dahulu bahwa lampor ini adalah keranda terbang, katanya seperti itu. Dan salah satu video uploadan di media sosial dari netizen yang alamatnya di daerah Kota Malang Om. Jadi beberapa hari ini sempat viral itu. Dan gimana sih tanggapan Om Buko tentang lampor ini atau keranda terbang itu? Apa yang seperti video itu seperti apa? Ya, gini ya, untuk masalah lampor itu kalau menurut saya atau cerita-cerita dari yang buyut dulu ya, masalah lampor itu dulu kalau cerita itu nama desa ya. Oh, lampor itu iya, nama desa. Kalau lampor keranda terbang itu mungkin di desa itu mungkin dulu ada keranda terbang gitu mungkin ya. Kalau lampor itu tahu saya itu ada di Sumatera sana, tempatnya di Kepulauan Bangka. Kita nggak tahu, belum ke sana. Pokoknya berada di daerah Kepulauan Bangka gitu. Iya, ada desa di sana. Mungkin dulu ceritanya yang dulu itu, yang buyutnya dulu itu gini. Di sana itu mungkin ada wabah penyakit kayak sekarang ini. Jadi seperti virus ya. Ya, Dulu dikatakan kan bisa dibilang pagebluk. Nah, mungkin sekarang ini kan kita juga mengalami pagebluk. Atau kata lainnya virus ini ya, COVID ya. Virus COVID-19 ini. Jadi kalau menurut saya itu keranda terbang itu cuma gimana ya? Kata-kata untuk menakuti lah kalau menurut saya. Jadi biar gini. Anak-anak sekarang itu kan mungkin ya beda sama dulu ya. Dulu zamannya bapak-bapak saya. Iya, mbah-mbah lah, nenek moyang lah ya. Ya, leluhur dulu itu kalau memang dibilang jangan keluar musim pagebluk kan gitu kan. Jadi ya di rumah saja. Kalau sekarang kan beda, harus pakai aturan PPKM dari pemerintah. Jadi nggak timbul dari inisiatif sendiri dengan kata-kata orang tua itu takut itu enggak. Sekarang kan Allah menyepelekan gitu kan. Nah, padahal itu memang bahaya. Nah, orang dulu itu ditakut-takuti ada lampor keranda terbang. Orang udah nggak berani keluar habis maghrib. Kenapa kok nggak keranda terbangnya siang hari? Kalau siang hari kan dulu kan nggak ada PPKM kayak sekarang. Aturan-aturan cuma kan bisa mawas diri. Orang-orang dulu itu kan bisa, oh iki musimnya pagebluk, jadi aku harus gimana caranya biar nggak kena penyakit gitu. Agar tetap sehat lah katakan. Tetap sehat, jadi tetap semangat gitu. Orang dulu kan tetap kerja. Jadi nggak kayak sekarang kan ada PPKM. Karena apa? Masih susah untuk diomongin kayak orang dulu. Mungkin kalau saya kasih pendapat ya tentang penjelasan Om Buko ini, bahwa dulu itu kan mungkin ya orang-orang dulu itu kalau dibilang itu nurut ya. Kalau sekarang mungkin susah ya, karena saya juga kurang tahu tentang apa, tapi yang jelas orang sekarang ini kalau dibilangin jangan keluar, tapi malah kayak disuruh.
Ya karena gini, karena kan terbentur dengan apa ya? Kalau dulu itu kan orang dulu itu mungkin keluarnya di mana? Paling cari makan. Sekitaran lah sama lingkungan. Ya di ladang, kayak gitu, di sekitaran rumah. Kalau sekarang kan kebutuhan memang banyak kan. Zaman-zaman sekarang kan mungkin kalau nggak kerja kan kerjanya juga jauh-jauh gitu. Mungkin alah, yang penting kita sehat gitu, mungkin gitu nilainya. Berarti kalau membahas tentang Lampor, sebenarnya Lampor itu dari suatu wilayah yang bernama Desa Lampur asli. Desa Lampor ya. Lampur. Desa Lampor itu di daerah Sumatera sana, Sumatera, Kepulauan di Kepulauan Bangka ya. ya. Mungkin Memang dikatakan dulu itu di sana memang ada pagebluk atau virus seperti saat ini. iya. Cuma kan yang paling parah di daerah sana. Oh, yang paling Jadi parah kan di daerah sana. orang dulu itu kalau ditakut-takut ada lampur loh nanti, gitu kan. Engko timbane enek lampur teko kene, ya kan? Lampur teko kene mendingan kan nggak usah keluar. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Oh, seperti itu Sobat Juara. Jadi istilah Lampor yang dibuat tentang mitos orang Jawa ini kalau menurut penjelasan dari Om Buko itu hanya untuk menakut-nakuti istilahnya anak-anak zaman dulu ya. Karena apa? Karena kan kalau dibilang Lampor keranda terbang, berarti kan mesti anak-anak kan takut nggak mau keluar rumah kan gitu. Istilahnya kayak dulu kan ada, kalau di Jawa ini kan istilahnya ada pepean kan gitu. Pepean. Pepean itu biasanya kalau mbah-mbah dulu kan bilang ada pepean loh, jangan keluar. Pasti anak-anak takut nggak keluar. Karena apa? Pepean itu suka nyuri anak kecil untuk tumbal. Iya, bisa tumbal pabrik tebu biasanya kan kalau pepean itu. Nah kan juga nggak mungkin pabrik ditumbali sama anak-anak kan. Kenapa kok harus pas panen tebu pas kan? Panen tebu gitu. Kenapa kok pas panen tebu? Nah, itu sebenarnya seperti apa sih kayak definisinya Om? Maksudnya kenapa kok pas panen tebu terus dikatakan ada pepean ini? Biar anak-anak dulu itu kan kalau dibilang ada pepean kan pas musim tebu kan. Lah dulu mandor-mandor tebu itu kan galak-galak semua tuh. Jadi takut nanti anaknya kena apa-apa kan gitu. Akhirnya kan anak-anak gitu kan berarti takut nggak jadi keluar. Di dalam rumah ya. Kan dulu kan memang susah makan. Dulu kan orang-orang dulu itu kan gitulah ceritanya dari yang dulu kan kayak gitu. Kita cuma cerita gitu kan. Kita gimana harus nurut gitu. Dan ini menyambung tadi ya soal Lampor. Kan katanya keranda terbang dan ini kan ada salah satu video yang sempat viral yang katanya di Kota Malang itu menurut Om Buko gimana itu? Itu menurut saya gini ya, untuk video-video yang viral itu mungkin zaman sekarang kan susah kayak gini. Ya mungkin editan apa gimana kan kita nggak tahu juga. Kita belum tahu juga Lampor itu memang ada apa enggak kan, keranda terbang itu ada apa enggak. Yang jelas kalau memang ada itu kan istilahnya kalau menurut saya itu gaib aja kan. Memang kita ada hubungannya, orang Jawa itu kan ada hubungannya dari laut gitu. Pasukannya katanya kan dulu ada pasukannya Nyai Ratu. Kalau maksudnya Lampor ini diidentikan dengan pantai selatan itu ya? Pantai selatan. Soalnya kan itu kan prajuritnya Nyai Ratu Roro Kidul untuk mencari orang-orang, istilahnya untuk mencari anak-anak yang istilahnya yang orang keluar habis maghrib itu kan. Karena apa? Karena kan kalau keluarnya kan malam gitu. Kan pasti ada keranda-keranda gitu. Itu ibaratnya kalau menurut yang dulu itu mencari kayak maut itu loh. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu golek lebon. Jadi lek pagebluk, namanya pagebluk itu kan sore sakit. Pagi meninggal. Pagi sakit, sore meninggal kan gitu. Ada ya contohnya di desa kita ini kemarin kan. Kemarin juga mungkin jadi di desa Jimbe ya ada beberapa kasus lah. Kasus kemarin juga 1 minggu ada 12 orangan. 6 hari 12 orang, 1 hari 2 orang, 1 hari 2 orang meninggal gitu. Ya itu mungkin ujian. Itu kita harus tetap
istilahnya menjaga diri dan kesehatan lah ya. Jaga kesehatan. Karena apa sih, kalau maut, dikatakan maut ya, itu kan hubungannya kan sama Tuhan. Iya. Kalau Maksudnya orang kita dulu tidak bisa mengait-ngaitkan dengan itu kan gitu. Kalau orang dulu kan memang istilahnya nalurinya ke yang di atas itu kan istilahnya masih di hati gitu. Jadi kayak istilahnya lampor, keranda terbang itu pasukannya dari Nyai Roro Kidul. Nah itu mungkin kalau orang dulu kan bisa melihat yang goib-goib itu Lebih peka lah. lebih peka. Jadi gimana ya? Kayak diberatkan itu Pak Geblok itu ada hubungannya dengan itu. Ada serentetan dari prajuritnya. Atau lampor itu sendiri. Iya. Jadi itu untuk menakut-nakuti ya. Sekarang kan lagi viral-viralnya itu. Mungkin lampor juga sudah difilmkan juga kan. Sempat pernah sih tahun 2019 itu ada film tentang lampor. Dan ini Om, kan itu kan dari salah satu video yang sempat viral ya. Tapi ada beberapa orang yang percaya bahwa lampor itu beneran, karena ada beberapa orang yang mengalami seperti waktu tengah malam itu seperti diketok pintunya, atau seperti ada orang merengek atau menangis itu. Nah, itu seperti penjelasannya seperti apa? Kalau menurut saya itu kan sekarang lagi viralnya lampor kan, terus diketuk-ketuk pintu itu kan. Indonesia ini sekarang lagi musimnya Pak Geblok, ada virus lah. Iya. Jadi mungkin itu cuma untuk gimana ya, untuk menyerang mental tetangga-tetangga itu. Jadi didodok-dodok itu, diketuk-ketuk pintu itu, terus nggak tahu lah akhirnya terus jadi Mereka kayak jadi gini takut lah atau kan apa. akhirnya jadi takut, cerita-cerita kemana-mana, terus akhirnya ya itu mungkin kejadian seperti yang dulu itu untuk menakut-nakuti saja biar kita nggak keluar rumah gitu loh. Berarti apa yang dijelaskan sama Om Pugu ini bahwasanya sebenarnya lampor itu bisa dibilang dibuat-buat oleh nenek moyang kita dulu ya, untuk menakut-nakuti anak-anak atau anak kecil. Memang untuk memutuskan virus ini biar nggak menyebar kemana-mana. Gitu Dengan cara menakut-nakuti itu. Iya. Kalau sekarang kan beda cara. Sekarang ada PPKM dengan aturan-aturan seperti ini sekian. Tapi sebagaimana sekarang masyarakatnya menyikapinya kayak kesannya menyepelekan. Iya, kalau dulu itu kan enak. Maksudnya enak itu kepok tular. Maksudnya kan ditakut-takuti dari mulut ke mulut kan Itu nyampe, udah nyampe menyebar ke seluruh Nusantara ini. Nah sekarang dengan melalui media-media yang canggih-canggih kan Kok malah seperti ini kan gitu. Ya. Jadi kalau bisa dibilang ya tentang lampor, mungkin ada, kalau menurut saya Om ya, mungkin ada memang katakan yang mengetuk-ngetuk pintu itu mungkin karena halusinasi juga bisa. Iya. Halusinasi dari kita pribadi karena kita mungkin takut atau gitu apa, terus berhalusinasi, ada yang mengetuk atau ada yang orang menangis atau apa kan, gitu juga bisa. Atau memang mungkin dari golongan jin atau apa memang ingin menakut-nakuti, itu mungkin juga bisa. Ya, kalau masalah barang-barang halus itu kayak yang goib-goib itu kan memang orang dulu kan peka, maksudnya bisa kontak langsung kan. Jadi tahulah, bisa mengartikan oh itu ada sederetan lewat, ada barang-barang lewat, itu kan ada. Kalau sekarang kan udah banyak media-media gini kan, dengan cara kayak gitu kan nggak mempan kayaknya. Nggak gitu mampu, katakan nggak bisa lah. Nggak bisa. Kalau dibuat seperti itu, karena gimana ya? Ya kita sebenarnya sebagai masyarakat ya, katakan Om ya, kan pertama berpikir secara logika dulu. Katakan kalau mungkin orang-orang sekarang itu kalau dikait-kaitkan tentang hal yang goib, tentang yang mistis itu kurang ada kepercayaan. Tapi tidak sedikit orang yang percaya kan gitu. Mungkin oh ini sekedar ini editan atau apa kan biasanya gitu. Seperti yang di Malang itu katakan ada keranda terbang. Tidak sedikit orang yang bilang bahwa ini ya cuma editan semata untuk menakut-nakuti agar, atau mungkin dia mencari sensasi atau apa, untuk mencari viewer atau apa, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas apa yang dijelaskan Om tadi, bahwa lampor itu dulunya memang dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak keluar rumah ya.
Ya. Terus kayak virus itu kan juga kan hidup juga tuh virus itu. Kalau nggak hidup nggak mungkin kan dia bisa menyerang kan. Iya. Jadi gini, kita bicara yang logika aja kan. Kalau yang hidup-hidup berarti kan ada yang nyiptakan, gitu. Berarti siapa yang nyiptakan? Berarti yang di atas. Istilahnya ya Gusti Allah. Iya, pangeran. Tuh. Jadi Gusti Allah itu kayak gitu membuat makhluk, istilahnya bikin makhluk, kan jenis makhluk kayak virus itu. Yang hidup lah. Makhluk hidup bisa dikatakan itu. Itu kan pasti ada diperintah. Jadi seperti saya sekolah ada guru, berarti guru memerintah saya. Saya harus gimana? Saya harus kemana biar saya ke depan bisa apa kan gitu. Iya, seperti itu virus itu. Jadi virus itu istilahnya kita penciptanya, kita bukan ngomongin Tuhan kan. Istilahnya kita menciptakan apa? Saya menciptakan mesin. Saya mau bikin berapa? Ya, saya mau bikin berapa? Bikin 10. Berarti ya 10 ini. Kamu tugasmu 10 ini untuk apa? 10 kan ada tugasnya sendiri-sendiri. Ya, seperti virus itu. Virus itu ditugaskan kamu bunuh, istilahnya kamu membunuh 1000 orang saja. Jangan sampai lebih. Jadi yang kita kan otomatis kan dia nurut sama yang menciptakan, gitu loh. Yang memerintah katakan. Ya, yang memerintahkan. Jadi 1000. Oh, tugas saya cuma 1000 orang mematikan, istilahnya membuat sakit mati orang 1000. Kenapa kok yang lain yang banyak yang mati? Kan pasti ditanyai. Iya, kenapa kok timbul pertanyaan lah. Ya. Kenapa kok banyak yang mati? Karena apa yang banyak itu? Mungkin dia ketakutan, matinya ketakutan gitu. Karena kalau sudah kena virus itu mati yang diserang mental itu loh. Karena kan gini kan sebenarnya kalau rasa takut itu kan mengurangi sistem imun dalam tubuh. Ya. Jadi membuat seseorang itu menjadi apa ya katakan lemah. Jadi segala jenis penyakit atau virus itu mudah masuk ke dalam tubuh itu ya. Terus masalah pagebluk ya, kayak pagebluk itu memang kita harus hati-hati juga kan. Mawas itu kita kan nggak tahu virus itu istilahnya warnanya apa, bentuknya gimana kan kita nggak tahu. Jadi kita harus lebih dekat sama yang di atas, terus minta petunjuk gitu. Sama leluhur kita itu jangan sampai lupa kan gitu. Mungkin gimana caranya lain desa, lain untuk penanganannya kan gitu. Seperti yang katakan kalau bahasa Jawanya seje desa mawa cara negara mawa tata. Iya. Ini menyinggung tentang desa yang dikatakan Om Pugo tadi. Iya. Ini kan kalau saya ya ini baru saya tahu ya setelah ada virus ini karena sebelumnya semasa hidup saya dikatakan ada pagebluk kan baru kali ini. Iya. Dikatakan kayak seperti di depan rumah dikasih penangkal atau kan kayak ini dikasih apa itu? Bongkok kelapa. Oh, janur atau bongkok kelapa terus dihiasi. Itu gimana, Bu? Sebenarnya. Kalau itu menurut saya itu memang kita itu dapat petunjuknya kita kan lain-lain. Kita kan gitu. Syarahnya lain-lain lah. Syarahnya lain-lain. Kayak kemarin Yus kita sebagai gimana ya terus prihatin kena keadaan kayak gini. Nggak tahu kalau malam itu saya mimpi, malam itu mimpi saya. Apa ya mimpi ini seperti apa? Mimpi saya gini. Ini memang saya merinding kalau cerita masalah mimpi. Apa ini spesial langsung diungkapkan nih Jawara. Gini. Kan di desa kita ini kan desa Jimbe ini kan kemarin kan juga nggak tahu memang ada yang meninggal. 1 minggu ini kan 12 orang juga. Terus nggak tahu kok. Ini dari pribadi saya. Kemarin saya mimpinya itu malam itu waktu terakhir itu meninggalnya bapak yang sebelah itu, Bapak Suwito terakhir. Malam itu saya mimpi, pagi Pak Wito meninggal itu. Nah, malam dapat mimpi saya, nggak tahu mimpi beneran apa gimana kan saya juga nggak tahu. Bisa memastikan lah iya. Karena ini tapi mungkin cuma ini saya buat sendiri, maksudnya untuk pribadi saya sendiri. Ini tentang mimpi Om Pugo sendirilah. Saya mimpinya itu saya disuruh bersih-bersih. Ya, bersih-bersih rumahnya besar. Suruh bersih-bersih rumah. Adanya anaknya 2, 1 nakal, 1 enggak. Kan. Terus habis itu yang punya rumah itu kok
sakit, dia mau meninggal. Terus saya tanya, kenapa? Nggak tahu, saya mau meninggal loh. Kok tahu gitu? Saya pijit, terus pokoknya saya gimana caranya dalam mimpi itu. Terapi lah, Iya. gimana agar sembuh lah katakan Terus gitu. dia sembuh, akhirnya saya minta ayam, kan punya ayam 2 laki, anak-anaknya itu laki sama perempuan. Ya, terus orangnya bilang jangan anaknya, tak kasih induknya gitu. Induk ayam itu tadi. Induk ayam. Ya udah tak ini enggak bawa, saya bilang gitu. Terus jangan lupa nanti kamu pasang janur ya, bilang gitu. Tapi janur itu kamu bentuk keris, pecut sama gunung gitu. Makanya itu terus saya bangun pagi, saya ingat-ingat, dapat petunjuk dari mana, jangan bilang gitu. Ternyata yus tak buat sendiri, saya cari janur, saya pasang di rumah. Muga-muga balak bencana sing enek pagebluk ning kene wis ndang wis wong mati wis cukup iki ae. Saya bilang gitu. Ya, Jadi alhamdulillah. istilahnya bisa bilang kalau orang Jawa bilang seperti tolak balak ya janur Ya, tadi. saya kasih di pesarian juga. Pesarian saya pasang langsung malam jam 12 saya pasang di sana. Cari janur langsung. Karena mungkin ya gimana sih, seperti yang Om, ini saya menyambung dari penjelasan Om tadi ya, bahwasanya seperti apa yang diperintah katakan untuk membunuh 1000 orang atau apa itu kan. Nah, sedangkan itu kan tuh kita bilang Gusti Allah ya, berarti kan memberi cara bagaimana sih kita untuk agar terhindar dari hal tersebut dengan cara mungkin Kita harus mendekatkan diri. Kita harus lebih dekat lagi. isyarahnya mungkin seperti itu juga kan bisa kan gitu. Terus pasang janur. Janur kan ada simbolnya masing-masing. Kenapa kok harus keris? Kenapa kok janur harus Kok harus janur kan gitu? Kok harus janur kan gitu? Karena janur kuning itu kan menurut cerita, kalau janur itu, jan itu artinya kan manusia. Janma aslinya kan gitu. Kalau nur itu kan cahaya. Kuning itu artinya bersih, orang Jawa kan gitu. Suci. kuning itu suci lah. Ya. Jadi manusia itu harus mempunyai cahaya, dan kita mempunyai cahaya, dan kita cahaya itu artinya apa? Harus bisa memilih yang baik dan yang benar kan gitu. Suci kan gitu. Terus kenapa kok di dalam petunjuk isyarahnya itu kok dalam mimpi saya itu kok suruh buat keris-kerisan kayak manten Cembar Mayang itu kan? Oh, jadi janur Ya, dibuat kayak janur keris. dibuat keris. Jadi kalau sahabat Jawara Ya, ingin tahu apa kerisnya dibuat dari janur itu ya. ya. Terus dibuat gunung, terus dipasang kayak pecut gitu. Ada simbolnya sendiri-sendiri, ada artinya sendiri. Itu Ya. seperti apa? Kalau kita kayak keris itu ya, keris itu kan tajam. Orang Jawa itu kan gitu. Bisa Tajam dibilang kan berliku-liku. pusakanya Ya, juga. pusaka ya. Kalau keris itu salah satu tajam yang ujungnya runcing kan mesti. Jadi gimana caranya kita itu manusia, ya. Manusia itu bisa mawas diri, berjaga diri dengan senjata keris itu. Jadi meskipun kita berkelok-kelok gitu, tetap berjaga-jaga. Nah, dengan hubungan pagebluk ini kita harus menjaga diri. Jangan sampai kita tuh lengah, gitu aja. Meskipun ada rintangan banyak, atas katakanlah seperti itu. Sehingga kalau kita bawa keris kayak senjata itu kan kita bisa menangkis. Caranya untuk menangkis balak bencana yang mau datang, mara bahaya yang mau datang itu dengan adanya simbol keris dari janur itu. Janur itu kan sudah suci kan, janur kuning. Karena cahaya itu yang suci itu kan bisa menghilangkan semuanya kan. Kan bisa memilih, kita harus ada simbolnya keris itu berarti kita bisa menangkis, bisa menjaga diri. Artinya itu kita harus jaga-jaga diri sebelum ada serangan kan gitu. Pokoknya katakan ini untuk berjaga diri lah, jaga diri masing-masing. Kayak seperti cambuk itu juga kan ada pecut. Kalau orang Jawa kan pecut toh. Pecut. Kalau menurut istilah bahasanya kan cambuk. Jadi kan kita sebagai manusia jangan lengah. Gitu. Jangan sampai kita lengah dengan adanya pandemi pagebluk kayak gini itu, jangan sampai kita lengah. Jadi kita optimis, kreatif berdasarkan hasrat yang sesuai kemauan kita. Gimana caranya kita itu bisa menjaga diri. Jadi kita seperti pecut itu.
lemas. Tapi kan ujungnya tetap mengenai sasaran gitu. Iya. Kan gini, pecut itu kan lentur tuh, lemas. Tapi jangan sampai lemas kita tapi tetap ke sasaran gitu. Iya. Iya sih, betul sih apa yang dikatakan Om Bogo nih ya. Kalau gunung jelas sudah ngerti kan, gunung itu kan kokoh. Kuat. Akan kuat. Jadi kita harus kuat menghadapi kayak gini tuh. Menghadapi pagebluk, istilahnya virus kita harus kuat dengan apa yang ada aturan-aturan kayak gini kita ikuti. Kalau kita nggak boleh kemana-mana ya nggak perlu. Tapi makannya juga kita harus gimana juga kalau nggak keluar kemana-mana Mau mencari. Iya, ya pokoknya ginilah. Untuk kita ikuti saja. Kita harus mencari makan atau apa kan nanti kan ada batas waktu yang ditentukan dan mungkin kita juga tetap ikutlah mendukung terus apa program pemerintah untuk berkelangsungan Indonesia ini kan agar cepat selesai lah. Bisa dikatakan untuk pagebluknya. Berarti kan kalau bisa dibilang zaman dahulu pagebluk itu juga sudah pernah terjadi. Ada. Dulu kan juga banyak flu burung itu kan juga pagebluk toh. Terus virus apa lagi? Virus-virus ini memang ada. Cuma semua itu pasti ada solusinya. Jadi semua penyakit itu mesti ada obatnya gitu. Jadi kita gimana caranya kita menyikapi, kita harus jaga diri, yaitu sebelum ada serangan kita tangkis dulu dengan cara kita sendiri yang bisa. Terus pokoknya tergantung pribadinya masing-masing orang itulah. Jadi berarti yang kita membahas tentang lampor tadi bahwasanya kan dikatakan mitos Jawa dulu kan bilang lampor itu adalah berhantu terbang. Nyatanya itu kan sebenarnya cuma hanya untuk menakut-nakuti. Iya. Toh seandainya itu terjadi beneran tapi Om sendiri belum pernah menemui, belum tahu. Jadi tidak berani memastikan. Tapi kan menurut logikanya kenapa kok keluarnya kok malam kan gitu. Kenapa nggak siang kan gitu. Padahal kan virus harusnya siang malam kan tetap bisa. Masa virus harus corona itu keluarnya seberapa kan masa harus gitu. Iya, nggak bisa. Kalau gitu kan kita bisa jaga-jaga. Jadi sahabat Jawara karena apa ya? Kalau orang Jawa ya, ini dari pengalaman saya sih Om. Kalau dari nenek saya dulu ya. Memang ada beberapa hal itu yang katakan tidak masuk logika, tapi anak-anak ini dibikin takut. Contohnya seperti jangan mainan beras. Iya, gitu. Nanti tangan kamu akan kiting atau apa itu ya. Padahal itu kan sebenarnya kalau saya dewasa sendiri ini saya baru tahu sendiri kan. Ini untuk menakut-nakuti saja. Karena apa? Karena beras mungkin waktu dulu berasnya cuma ini itu. Ya kan. Larang pangan lah istilahnya gitu. Terus kita buat mainan terus tumpah akhirnya kita nggak makan kan seperti itu. Kayak makan telur nanti goblok kan gitu. Padahal telur itu kalau digoreng nanti nggak bisa netes, nggak jadi ayam banyak kan gitu. Jadi sebenarnya gini ya saudara, untuk mitos tentang Jawa atau nenek-nenek kita sebenarnya baik aslinya. Niatnya itu sebenarnya baik, tapi kadang ada beberapa hal yang membuat kita itu seperti tidak masuk logika ya. Tapi sebenarnya tujuannya itu baik. Untuk apa? Ya untuk kita sendirilah, untuk kedepannya. Seperti yang dijelaskan Om Bogo tadi. Berarti kalau bisa dibilang bahwa video yang sempat viral itu bisa aja settingan ya Om ya? Settingan. Karena belum pernah sih ada keranda terbang dan itu waktunya cukup jelas Om. Maksudnya gambarnya cukup jelas. Jadi yang percaya ya boleh, yang nggak percaya juga boleh kan gitu. Kita nggak bisa memaksakan kayak gitu. Jadi ya mungkin sahabat Jawara mungkin mempunyai pemikiran sendiri atau cara berpikir sendiri. Kalau Om Bogo dan saya pun menganggap bahwa hal tersebut mungkin bisa dibilang fiktif atau tidak terjadi ya, bisa dibilang. Tapi saya tuh juga tidak menyarankan sahabat Jawara untuk menyepelekan hal tersebut karena itu adalah mitos atau bisa dibilang cerita turun-temurun dari nenek moyang. Kadang bisa terjadi kenyataan. Bisa terjadi kenyataan karena apa? Karena mungkin kitanya yang takut akhirnya halusinasi itu terus muncul akhirnya kan. Dengan ketakutan kita sendiri akhirnya terjadi kan gitu. Ya, jadi berarti bisa dibilang kita ya juga harus tetap positive thinking lah, berpikir intinya memakai logika lah ya. Semua intinya itu semua untuk kebaikan aja. Sebenarnya untuk kebaikan. Jadi nenek moyang
kita dulu, terutama di Pulau Jawa, sebenarnya semua itu untuk kebaikan anak cucunya. Cuma mungkin dengan penyampaiannya sedikit salah bisa dibilang ya mohon maaf ya. Bukan untuk menjelekkan, enggak, tapi kan tidak bisa diterima dengan nalar atau logika ya. Biar malah resah kan gitu. Katakan dulu kayak ini waktu saya main kan dulu kan biasanya kan main di kayak di sungai ya, ada kayak pohon yang warnanya merah itu buahnya itu dikatakan ini makanan ular. Oh iya. Padahal itu kan sebenarnya kan beracun. Kan ketika kita dibilang beracun pastinya kita mau nyoba. Iya, pasti coba. Pasti coba, tapi ketika ini makanan ular, wah kita takut bahwa di situ mungkin ada ular kan gitu. Karena kita sendiri sudah besar, artinya sudah tahu kan. Oh, ternyata ini beracun. Ternyata ini beracun lah. Sebenarnya karena kita orang Jawa itu pasti nyoba-nyoba gitu. Istilahnya itu. Kalau dilarang pasti kayak dikongkon. Iya. Kalau dilarang kayak disuruh ya. Jadi mungkin itu aja ya pembahasan kita tentang lampor atau keranda terbang yang akhir-akhir ini sempat menjadi viral di kalangan sosial media ya. Ya mungkin untuk masalah yang kita omongin tadi, untuk masalah kayak Janu itu kan lain desa juga lain kan isyarohnya, kita punya petunjuknya kayak gitu. Mungkin ya alhamdulillah sampai detik ini, hari ini jangan sampai yang ada yang meninggal lagi. Mungkin meninggal yang istilahnya bukan kena penyakit kayak gitu, maksudnya gitu. Maksudnya karena kan, yang sanalah kendaknya. Kalau dibilang kan itu. Memang kalau dalam waktu 1 minggu 12 itu kan kayak seperti nggak wajar. Iya, nggak wajar. Kan dan seperti yang bilang gitu. Om Buku tadi, isuk loro, sore mati. Sore loro, isuk mati. Jadi kayak pagi wajar. Sakit, malam meninggal, dan malam sakit, paginya bisa meninggal. Iya. Seperti memang nggak nalar ya Om ya. Tapi ya Allah walam lah. Semuanya itu kendaknya. Semuanya adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau saya pribadi sih, saya tidak berani atau bisa memastikan bahwa hal tersebut itu benar adanya. Tapi saya juga tidak menyarankan untuk sahabat Jawara untuk menyepelekan hal-hal seperti ini ya Om. Iya. Jadi mungkin itu sih penjelasan sedikit dari Om Bukuh dan perbincangan dengan saya. Seandainya sahabat Jawara mempunyai versi sendiri tentang lampor, pemikiran lain, silahkan komen di bawah. Kita akan selalu terimalah dengan apa istilahnya masukan-masukan dari sahabat Jawara. Dan jika sahabat Jawara mempunyai katakan request atau apa tentang kita untuk membahas hal apa, karena mitos Jawa itu banyak sekali. Tentang nanti katakan bisa tentang weton, tentang apa itu kan banyak. Dan mungkin nanti saya bisa dibantu lagi sama Om Bukuh ya Om. Jadi insya Allah kalau saya bisa ya kita bantulah. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin itu ya sahabat Jawara untuk pembahasan tentang lampor di malam hari ini. Kalau kata saya sih ya itu tadi Om, bahwasanya jangan menganggap hal remeh meskipun itu tidak masuk dalam logika ya Om. Karena itu adalah cerita atau mitos turun-temurun dari nenek moyang kita, terutama di Pulau Jawa. Jadi kita alangkah baiknya untuk menghormati. Meskipun kita tidak mempercaya atau apa, kita tidak usah menghujat atau menyalahkan tentang nenek moyang ya Om. Karena itu adalah pelajaran juga untuk kita, karena untuk kebaikan juga. Nenek moyang dulu caranya begitu untuk kebaikan kita. Terus kenapa kita kok harus menyalahkan mereka kan seperti itu? Kita ambil sisi positifnya saja, tidak usah dijadikan perdebatan. Dan mungkin jika informasi atau perbincangan saya ini ada salah kata atau apa sama Om Bukuh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ikuti terus episode-episode Sejawarah yang akan datang, dan tentunya kita akan selalu atau masih banyak hal-hal mistis atau sakral di tempat-tempat bingit yang harus kita kuat di Pulau Jawa ini. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.